menegaskan soal prasyarat pengisian jabatan di level kementerian atau pejabat setingkat menteri ataupun struktur yang ada di BUMN, bahkan agar tidak mendulukan para pihak yang merangkap jabatan di jabatan politik, khususnya di partai politik. Kenapa ini penting kami tegaskan? Siapapun presiden terpilih ke depan harus mengedepankan soal aspek mencegah potensi konflik kepentingan yang terjadi dalam rezim pemerintahan baru ke depan. Ini penting untuk mencitrakan dan menunjukkan kepada publik bahwa kabinet yang ditunjuk, kabinet yang disusun bukan berdasarkan politik transaksional kepentingan partai koalisi, tapi lebih menegaskan bahwa sebenarnya kabinet yang terbentuk merupakan kabinet yang siap kerja untuk menjalankan visi, misi, dan agenda-agenda yang sudah diusung saat pelaksanaan kampanye yang baru dalam menyelaraskan agenda politik yang harus dijalankan dalam 5 tahun periode ke depan. Sisi lain saya kira, apa implikasi ketika ada rangkap jabatan yang kemudian masuk dalam struktur kabinet? Tentu ICW selalu mengingatkan besar sekali potensi konflik kepentingan yang akan muncul di sini. Kita tahu institusi partai politik dari sisi pendanaan partai tidak banyak yang kemudian memiliki sumber-sumber pendanaan mandiri yang mereka miliki. Maka cara yang paling gampang adalah mendudukan para kader-kader strategis partai di jabatan strategis publik, bisa di pemerintahan, kementerian utamanya, ataupun di DPR. Sehingga tidak heran dalam penyusunan formasi kabinet, transaksi istilah tertentu tadi, dagang sapi akan meluang, termasuk juga di DPR. Penempatan pejabat fungsional strategis partai akan ditempatkan, khususnya struktur-struktur penting pada alat kelengkapan yang dianggap basah, sehingga tidak heran misalnya badan anggaran juga bersokong bendera partai. Nah, ini yang kami tegaskan. Jadi pemerintah baru akan bekerja sesuai pada aras kepentingan publik adalah ketika mereka tegas untuk kemudian bisa memisahkan mana dan lebih mengedepankan pada aspek integritas tadi, aspek profesionalitas yang harus dicirikan pada kabinet ini, bukan pada aras bisa memfasilitasi kepentingan-kepentingan partai-partai koalisi sebagai partai pendukung untuk kemudian masuk dalam struktur kabinet. Nah, karena juga beberapa kasus korupsi yang terungkap di daerah dalam kabinet SBY sendiri terkesan gemuk karena perlu fasilitasi untuk mengakomodir kepentingan partai dan mengesampingkan kabinet nasional. Dan terbukti ada sejumlah kasus menteri yang kemudian juga terlibat politisi terkait dengan kasus korupsi. Dan agenda 100 hari balik pada substansi, saya kira kami mendesak karena pasca pemilu akan ada agenda politik di tingkat daerah. Maka penting bagi rezim yang baru, saya kira segera menyelesaikan rancangan undang-undang pemilihan yang menyangkut pemilihan kepala daerah, bahkan satu paket dengan rancangan undang-undang otonomi daerah. Kenapa ini penting? Dalam tahun 2015 ada sejumlah pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tingkat daerah. Nah, kalau ini tidak dituntaskan akan punya implikasi. Misalnya, desain otonomi daerah yang sampai saat sekarang masih dalam penyusunan belum ketemu formula yang jelas. Jadi tekan desentralisasi akan diterapkan pada level provinsi ataupun kabupaten. Termasuk yang terjadi perbedaan juga bagaimana nanti soal pengisian jabatan publik pada level gubernur ataupun bupati, mekanisme pengisiannya. Nah, kita mengharapkan tetap bahwa dalam rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah, mekanisme pemilihan langsung tetap menjadi opsi utama dalam mekanisme pemilihan pejabat publik di tingkat daerah, baik pada level gubernur ataupun level bupati wali kota. Di samping itu, bahwa sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga harus mencerminkan praktek kompetisi politik yang sehat. Regulasi juga dapat mencegah soal bagaimana penyelenggaraan pemilu kada yang berbiaya tinggi. Nah, ini
juga saya kira harus dijawab pada rezim pemerintahan baru, karena kita menghadapi potret politik lokal, kemudian culture politik yang transaksional yang begitu kental terjadi di beberapa daerah, sehingga rezim baru dalam 100 hari ke depan juga harus mulai mempercepat proses pengesahan soal paket undang-undang politik lokal tadi. Satu sisi undang-undang otonomi daerah maupun dari undang-undang pemilihan kepala daerah. Agenda selanjutnya yang juga harus segera dilakukan dalam kurun waktu 100 hari adalah menyelesaikan sistem data kependudukan. Ya, kita tahu dalam rezim SBY ada program IKTP yang seharusnya menurut undang-undang kependudukan seluruh sistem data kependudukan yang disampaikan oleh rekan saya tadi menyangkut sistem data soal pendidikan, soal kesehatan juga merujuk pada sistem data kependudukan yang dirumuskan oleh Dirjen Akuntansi dalam program IKTP. Tapi faktanya pemilu 2014 yang harusnya DPT mengacu pada hasil produk IKTP tadi gagal membersihkan problem-problem yang terus terjadi di saat pemilu maupun pilkada soal daftar pemilih tetap. Oleh karena itu peran penting rezim pemerintahan baru untuk menuntaskan soal penyelesaian sistem data kependudukan yang mengacu pada sistem single identity. Nah, ketiga juga soal kemampuan mempercepat kebijakan yang menyangkut kebijakan fiskal, utamanya kebijakan APBN, dalam merealisasikan agenda visi misi masing-masing capres terpilih ini nanti. Karena kita tahu APBN untuk tahun 2015 sudah ada presiden terpilih nanti hanya menjalankan dari apa yang sudah ditetapkan pada periode sekarang. Oleh karena itu ada ruang yang sebenarnya bisa dimaksimalkan pada APBN perubahan. Itu kita mendesak sebenarnya dalam rentang waktu 3 bulan ke depan atau 100 hari ke depan, rezim pemerintahan baru sudah harus mulai bagaimana merasionalkan dalam kebijakan anggaran dari program baik visi misi yang disampaikan pada momentum pemilu yang lalu. Keempat soal ini penting, melakukan revisi atas undang-undang kepartaian seperti dijelaskan Bung Donald tadi. Problem besar korupsi politik juga tidak lepas dari peran partai politik. Kita tahu sejumlah kasus yang terjadi baik di parlemen ataupun di pemerintahan melibatkan sejumlah menteri juga sulit untuk tidak dikaitkan dan beririsan dengan kepentingan partai. Korupsi yang dihasilkan juga hasil korupsi mengalir pada aktivitas dan kegiatan partai. Dengan kata lain, memang ada persoalan yang serius terhadap partai politik menyangkut sumber pendanaan partai. Oleh karena itu penting bagi kita. Rezim baru harus mulai merevisi yang menyangkut tentang undang-undang kepartaian, khususnya menyangkut soal pendanaan partai politik. Karena sumber utama, salah satu sumber persoalan praktek korupsi politik yaitu disebabkan oleh institusi partai yang tidak sehat. Karena itu ada upaya yang harus dilakukan dalam melakukan terobosan menjawab persoalan-persoalan praktek korupsi politik. Maka pembenahan pada institusi partai juga harus segera dilakukan, termasuk salah satunya membangun institusi partai yang sehat, mereform soal bagaimana aspek pendanaan partai politik. Bisa saja opsinya nanti, misal apakah kemudian negara memberikan opsi peningkatan subsidi negara terhadap partai politik, itu salah satu yang mungkin saja dilakukan. Tapi poinnya adalah harus segera ada upaya untuk kemudian mereview kembali atau bahkan melakukan revisi atas undang-undang partai, termasuk misalnya ketika ada institusi partai yang melakukan secara kelembagaan praktek-praktek korupsi, maka ada judgement yang harus diberikan, ada punishment yang harus diberikan kepada partai. Misal apakah kemudian ketika sudah diskusi di negara tapi mereka tetap korup, sanksi yang bisa diberikan, misal soal moratorium untuk partai tidak boleh ikut pemilu. Jadi sanksi yang juga harus mulai diberlakukan. Dan terakhir, saya kira desakan kita dalam pemerintahan baru ke depan adalah membangun relasi pemerintah dengan publik yang kontinu juga. Artinya publik diberikan akses untuk membangun pola-pola komunikasi politik secara langsung. Misal
khusus dalam isu anti korupsi, saya kira forum anti korupsi multi stakeholder juga harus mulai dibangun dalam menjawab bagaimana memberikan ruang bahwa publik diberikan akses untuk melakukan evaluasi ataupun kontrol terhadap agenda-agenda pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh pemerintahan baru. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul